kita akan coba sebelum berlanjut ke chat yang pertanyaan di chat, ini ada audiens yang mau nanya langsung, Pak. Jadi interaktif nih. Saya izinkan untuk Mas atau Mas ya, ini pasti Mas ya kalau Mas. Mas Toto silakan. Bisa Mas Toto? Oke. Ya, makasih. Selamat malam, Ini Pak guru Angsi, saya, Pak Pak. Adi. Ya, Silakan Mas Toto. Bapak Ibu, Waalaikumsalam. Mbak Sisi, Pak Prayitna, Pak Agung, Pak Anggun, Panji, selamat malam. Malam, Pak. Menarik sekali ini. Jadi perusahaan baru IPO ya, dan ini harganya juga di pasar masih sangat terjangkau, dan ini juga sangat-sangat eh, koneksinya bagus sekali dengan program saya di sekolah nih, Pak Amsi sama Pak Adi. Kita di sekolah tuh punya program ini untuk nabung saham. Terutama saya cari saham yang masih posisi di harga-harga terjangkau untuk anak-anak ini. Nah, cuman di sini nih menarik sekali. Tadi saya sekilas baru muncul di tengah ya, karena saya baru gabung. Kalau tadi salah itu ini bisnisnya di alat-alat kebersihan gitu, Pak ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, menarik sekali ini kalau alat kebersihan saya pernah dengar itu memang di luar negeri sangat prospektif dan sustainable-nya cukup tinggi karena alat kebersihan itu dibutuhkan sepanjang masa. Nah, ini saya kira sebuah produk yang luar biasa menjanjikan ini dan bisa diprediksi juga perusahaan ini bisa bertahan dalam jangka panjang. Saya doakan ya semoganya orang-orang Indonesia ini bisa perusahaan-perusahaannya bisa go internasional dari ngurus hal-hal yang sepele urusan masalah alat kebersihan. Nah, saya ingin penjelasan Pak gitu. Kalau ini ditabung gitu ya untuk anak-anak di sekolah, kan uang receh Pak, uang jajan anak-anak itu 23 sampai 50 ribu sehari itu. Kalau dia bisa udah mengenal saham dengan baik, mungkin dia bisa tiap hari nabung saham itu. Nah, tapi saya memang agak kesulitan juga nyari perusahaan-perusahaan yang bisa menjanjikan gitu dalam jangka panjang ya. Bisa minimal kalau dalam jangka 3 tahun atau 7 tahun ke depan itu nasibnya bisa seperti Palo Keng Hong semua anak-anak gitu. Bisa sampai dari 50 rupiah 80 nanti pas ini harganya jadi 5.000 gitu. Wah, itu anak-anak happy semua kan. Betul. Nah, ini sejauh mana Pak optimismenya perusahaan ini bisa ditabung dalam jangka panjang sehingga perusahaan ini terus berkembang dan ya akhirnya punya komitmen yang tinggi lah di perusahaan untuk menjaga fundamental di perusahaan ini supaya kita ini bisa tenang gitu. Kalau saya promosikan nanti ke anak-anak misalkan, ini saya udah kenal perusahaan ini nih, silahkan Anda tabung di sini. Biasanya saya recommended begitu gitu. Gitu Pak, mungkin mohon ini semacam optimismenya gitu dari para pengusaha ini yang hadir di sini. Sejauh mana sih optimismenya kalau kita nabung di perusahaan ini gitu, disimpan berapa lama? Ya prediksi boleh-boleh aja ya sekian tahun bisa jadi sekian, jadi sekian, jadi sekian gitu, supaya kita ya punya optimisme lah gitu. Dan tentu komitmennya daripada pengelola perusahaan itu kan kinerjanya yang baik gitu, kinerjanya yang betul-betul kompetitif. Kemudian juga di sini ada pabrik-pabriknya kan di Indonesia, ya ini dibangun ya. Dan ini juga saya promosikan kalau pabriknya di Indonesia ke anak-anak akan saya sampaikan bahwa kalau nabung saham itu bukan hanya untuk nabung untuk pribadinya, tapi untuk ekonomi bangsa dan negara ini. Oke, saya ingin penjelasan aja itu supaya saya untuk meyakinkan saya juga mungkin karena saya juga pemula nih sama pemula, jadi saya belum begitu banyak kenal mana-mana perusahaan yang bagus itu untuk disimpan dalam jangka waktu panjang. Terima kasih, Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Anggun. Beliau ini guru saya.
Tadi kan Oh iya, nggak kelihatan fotonya nih. Ternyata beliau ini Pak Toto. Pak Toto ini kepala SMA 15 Bandung. Oh, oh, Jadi iya, beliau sama dengan iya Pak. saya, guru, tapi beliau sudah jadi kepala dan beliau sering mengkampanyekan nabung saham ke anak-anak sekolah, Oh, Pak. bagus Hmm, sekali Jadi ya. kalau misalnya clean code dengan harga 6 ribuan tuh ya bisa terjangkau oleh anak SMA ya Pak Toto ya. Tapi Ya, ditanyakan tadi seberapa yakin dari direksi Pak Toto, ini Pak Anggun ini direktur utamanya loh Pak. Jadi oh, kalau mau di alhamdulillah. running the businessnya beliau lah yang akan menjadi iya, nahodanya. Silakan Pak. Ya, Terima kasih. oke. Ya, terima kasih Pak Toto. Pertanyaannya bagus sekali dan pas sekali. Nanti mungkin dari Bu Zee dan Pak Praetna juga bisa menambahkan optimismenya masing-masing. Kalau dari saya sih Pak, memang selaku direktur utama dan pelaku langsung ya dari bisnis perseroan ini, selain tadi yang sudah saya paparkan, mungkin optimisme yang pertama ini, kalau menurut saya secara pribadi itu dari produk cleaningnya itu sendiri. Jadi artinya kehidupan kita setelah pandemi ke endemi ini, kita tanpa menyadari bahwa kita akan selalu meningkatkan level kebersihan hidup kita. Karena kita tahu bahwa kebersihan itu salah satu fundamental untuk menyangga kesehatan. Nah, ini kan satu awareness yang mungkin di Indonesia setelah adanya pandemi ini orang semakin teredukasi bahwa oh iya betul ya. Jadi artinya kita kalau tidak menjaga kebersihan dimanapun itu akan meningkatkan risiko kesehatan terganggu, yaitu dengan debu, dengan virus, dengan segala macam. Nah itu optimisme yang pertama. Jadi artinya kehidupan higienitas kita ini kan sudah bertumbuh sangat tinggi ya Pak, karena fenomena virus COVID-19 ini membuat kehidupan kita berubah lah pokoknya. Jadi artinya kita ini akan selalu sangat aware, bahkan tanpa disadari itu di alam bawah sadar kita sebetulnya kita sudah lebih concern, lebih peduli lagi soal kebersihan. Nah, kita di sini menghadirkan alat-alat kebersihan yang bukan hanya berkualitas dan bertaraf internasional karena kita sudah mulai ekspor juga, tetapi ada value lebih yaitu kita ramah lingkungan. Jadi artinya dengan ini kita juga bisa mengedukasi ke anak-anak ya, di murid-muridnya Pak Toto tadi, bahwa kalau menabung di clean itu artinya punya value impact yang lebih selain dari sektor dari sisi nominal mungkin Pak ya, dari sisi nilai ekonomisnya, tapi mereka juga perlu diedukasi bahwa kalau menabung di clean ini ada value yang lebih, yaitu kita ikut membersihkan lingkungan, kita ikut menyelamatkan lingkungan dari limbah tekstil. Sebetulnya limbah tekstil ini juga sudah cukup parah kondisinya selain limbah plastik, Pak. Cuman limbah plastik itu lebih terkenal dibicarakan oleh banyak orang, atau pemerintah lebih dulu menyuarakan soal limbah plastik sehingga kita sekarang berbondong-bondong untuk mengurangi konsumsi plastik. Tetapi tekstil itu juga tidak kalah pentingnya untuk kita selamatkan dari lingkungan ini. Nah, Cleanco ini hampir sekitar 80% itu kita menggunakan material limbah tekstil yang ramah lingkungan tentunya. Begitu juga dengan warna-warni itu tanpa pencelupan proses warna. Jadi itu memang kita pilih dari limbahnya yang berwarna merah, kita kumpulin menjadi benang berwarna merah. Benang warna merah kita jadiin lap serbet yang berwarna merah juga. Gitu. Jadi optimisme kedua seperti itu. Jadi ini memang bisa menjadi edukasi ganda gitu Pak, selain dari sisi tabungannya, dari sisi nabung, tapi juga dari sisi edukasi soal ramah lingkungan. Jadi anak-anak bisa lebih tahu bahwa kita harus memilih industri, ya kita harus memilih industri, atau besok kalau mereka punya cita-cita ingin jadi industrialis, itu juga harus mempunyai visi yang seperti kita. Jadi bukan hanya nilai ekonomisnya saja yang kita cari, tapi social dan environment responsibility-nya juga bisa dipertanggungjawabkan seperti di perseroan kita. Gitu, Pak Toto. Itu kalau dari saya pribadi
Optimisme kenapa value perusahaan ini akan selalu terus berkembang dalam jangka panjang walaupun hingga 20-30 tahun ke depan ini kita berada dalam posisi yang sangat dibutuhkan, bukan hanya diharuskan tapi juga dibutuhkan oleh kebutuhan global gitu. Silakan dari Bu Sis dan Pak Pra untuk menambahkan. Iya. Mungkin dari Pak Prayit ya. Ya, izin saya menambahkan Pak Toto. Jadi kalau Pak Anggun tadi menjelaskan dari sisi produknya ya Pak ya, bagaimana kontribusinya terhadap lingkungan ya. Kalau saya ingin sedikit menambahkan dari sisi historis perusahaannya Pak Toto gitu. Nah, jadi kalau kita lihat tadi pemaparan di awal, PT Klinko Karya Imaji memang sepertinya baru seumur jagung ya. Dia baru berdiri tahun 2016, 2017 mulai commercially berproduksi dan berjualan gitu kan. Nah, sampai 2022, makanya kalau kita lihat pada saat di IPO, perusahaan ini masih belum besar. Nah, namun yang kita lihat sebenarnya Klinko ini hanya di hilirnya. Nah, sebenarnya ada hulunya, Pak, yaitu sister company-nya. Nah, sister company-nya ini yang memproduksi bahan baku benang daur ulangnya itu sudah dari tahun 90-an, Pak. Ya, jadi grup ini sebenarnya sudah punya historis yang cukup panjang, ya. Salah satu pionir dalam hal untuk mengolah limbah tekstil menjadi kapas, dari kapas menjadi benang, gitu kan? Dari benang menjadi barang alat-alat kebersihan. Nah, yang kita lihat sekarang di Klinko ini adalah alat-alat kebersihannya. Jadi kalau kita lihat secara historis perusahaannya, ini adalah suatu perusahaan yang memang sangat berkesinambungan. Ya, jadi nggak tiba-tiba Klinko nongol dan tidak punya masa depan. Tapi kalau kita lihat historisnya sudah panjang dan memang ini akan terus berlanjut. Apalagi dengan adanya hal-hal yang tadi disebutkan oleh Pak Anggun, gitu ya. Itu satu hal. Nah, dari sisi historisnya. Hal kedua, kalau cerita nabung saham, ya mungkin kalau saya sejalan dengan Pak Toto ya, bahwa kita harus mengedukasi anak-anak kita, Pak. Jangan melihat saham dari sisi teknikalnya, gitu. Tapi lebih melihat ke arah fundamental perusahaannya. Itu yang lebih penting kalau menurut saya. Walaupun sekarang sepertinya saham Clean ini kayak underdog gitu ya di papan akselerasi gitu kan, terus kemudian harganya setelah IPO juga ARB gitu kan. Nah, kenapa bisa begitu ya? Persepsi market, kita tidak bisa melawan persepsi market ya Pak gitu. Namun kalau kita kembali ke fundamental kinerja perusahaannya, ini sebenarnya yang harus kita edukasikan kepada anak-anak kita, khususnya yang investor-investor pemula yang mau menabung saham itu Pak. Nah, komitmen kami dari Klinko itu akan senantiasa memberikan informasi-informasi perkembangan-perkembangan update terkait perusahaannya. Salah satunya bisa melalui website kami. Di website kami itu ada Pak, update company-nya seperti apa gitu ya. Itu ada. Jadi anak-anak juga bisa belajar Pak. Mereka bisa lihat browsing di websitenya. Jadi nggak cuma dengar dari orang, beli lu saham itu, bagus tuh. Belum tentu gitu. Mereka bisa belajar melalui websitenya juga gitu. Ya, nah itu kalau saya memang sejalan prinsip kami itu kalau untuk investor saham itu lebih ke arah perkembangan value-nya dibandingkan mungkin untung ruginya di trading perhariannya gitu ya Pak. Jadi secara jangka panjang masuk ke dalam skema yuk nabung saham itu. Demikian dari saya tambahannya Pak Toto. Boleh nyelak sedikit. Aku mau nyelak sedikit. Mungkin Pak Prayitna atau Bu Sisye atau Pak Anggun bisa menambahkan rasa optimisme buat para penabung saham, terutama anak-anak ya. Tadi kan Pak Anggun udah bilang bahwa tahun depan akan ada target sekitar 17 miliar ya pencapaian revenue-nya. Mungkin bisa diceritain sedikit Pak, kenapa bisa Bapak berani itu sekitar berapa kali lipat ya? Lebih dari 5 kali lipat ya dari yang sekarang ya pencapaiannya. Bagaimana cara Pak Anggun dan Bu Sisye untuk bisa mencapai itu? Mungkin itu bagian dari
rasa optimismenya juga. Dengan tadi ada yang menarik tentang materi yang terbarukan. Sekarang kan lagi happening banget tentang energi baru terbarukan. Nah, ini adalah kandidat yang nanti akan meledak juga pada waktunya dari materi yang terbarukan. Mungkin bisa starting dari, ini kan Pak Toto, Mang Amsi dengan teman-teman di sini mungkin banyak yang kelola pesantren ya, atau sekolah. Itu seragamnya kan banyak banget tuh Pak. Apa seragamnya bisa didaur ulang ke clean, supaya menjadi bagian dari CSR-nya clean dan bisa bagian dari edukasi murid-muridnya. Jadi bisa ditambahkan sedikit bagaimana cara Pak Anggun dan Bu Sise menambahkan revenue-nya untuk tahun depan mencapai targetnya dengan apakah dimungkinkan tadi seragam-seragam itu dikumpulin. Itu seragam kok dikumpulin banyak banget loh. Karena tiap setahun itu bisa berkali-kali kan mereka ganti, apa itu bisa dikumpulin dan didaur ulang dan kembali ke mereka dalam bentuk produk yang bisa membuat para murid-murid atau user-user yang lain mengingat bahwa ini adalah bagian dari clean co-product dan mereka bisa rasa memilikinya lebih besar. Mungkin bisa ditambahin juga dari sisi itu Pak Anggun atau Pak Bu Sise atau Pak Prayitna. Ya, mungkin Pak Anggun. Pak Anggun silakan. Ya, terima kasih. Memang untuk proyeksi di tahun depan itu ada di angka 17 miliar itu seperti di awal tadi saya jelaskan, memang kontribusi terbesar memang masih ada di perluasan jaringan distribusi di lokal ya Pak. Dan karena ini memang mengusung tema ramah lingkungan, eco-friendly product, ya, di mana pemerintah kita juga sangat-sangat mendukung dengan adanya produk-produk seperti ini. Jadi kita cukup optimis serapan pasar itu memang akan sangat tinggi, terutama di stage awal pertumbuhan kami setelah ada dana IPO ini. Memang kita 100% fokus untuk mengembangkan perusahaan, Pak. Jadi artinya tujuan dari IPO kami ini memang betul-betul 100% untuk mengembangkan perusahaan di alokasi-alokasi yang sudah kita tentukan tadi, di pabrik yang baru, di permesinan yang kita beli lagi lebih banyak, dengan yang lebih canggih, dengan yang lebih otomatis. Jadi artinya ini adalah perkawinan dari bahan terbarukan, material terbarukan, dan juga didukung oleh teknologi permesinan yang canggih, itu akan menciptakan produk yang ramah lingkungan, tapi berkualitas. Gitu. Artinya di persepsi masyarakat Indonesia ini kadang masih berpikiran bahwa barang daur ulang ini kualitasnya jelek nih, gitu, karena bahannya apalah gitu, bekas atau ini limbah gitu, limbah tekstil. Nah, mereka tidak menyadari justru di material yang ramah lingkungan ini kita masih bisa meng-create satu value atau kualitas yang cukup tinggi, asal itu kita benar cara memprosesnya dan juga kita didukung oleh teknologi permesinan yang ada sekarang ini, yang kita selalu update dengan teknologi-teknologi yang terkini seperti itu Pak. Jadi makanya untuk serapan di tahun depan ini kita cukup optimis di angka tersebut. Jadi memang kita akan terus mengembangkan fundamental juga dari perusahaan kami. Seperti itu. Mungkin Bu Sise mau menambahkan? Untuk itu tadi seragam mungkin bisa dikumpulkan, bisa saja sih Mbak Cynthia, nanti kita seragamnya bisa dikumpulkan dan nanti dikirim ke sister company kita yang mengolah itu daur ulangnya. Jadi nanti mungkin kalau seumpama seragam, kancingnya kita lepasin dulu ya, lalu kita akan cacah dulu menjadi potongan-potongan klip kecil-kecil, lalu kita proses menjadi kapas, lalu kapas nanti dipintal lagi menjadi benang. Dan benangnya nanti untuk bahan baku dari PT Klinko sendiri. Seperti itu Mbak Cynthia. Ya, dan perlu saya tambahkan sedikit Pak, untuk seragam bekas ini masuk ke dalam kategori kita menyebutnya post consumer ya Pak Toto gitu. Jadi artinya
kita sekarang mayoritas memang mengolah di pre-consumer, jadi limbah garmen, limbah konveksi itu yang kita olah, limbah industri rajut, limbah industri tenun gitu. Artinya dari sustainability proses di clean ini masih sangat, dari sektor raw materialnya itu masih sangat terjamin di, bahkan menurut saya mungkin di puluhan tahun ke depan ya Pak, karena kalau once kita masuk dari pre dan juga menggabungkan dari post consumer ini, itu potensi quantity jumlah limbah tekstil yang baju bekas dan seragam bekas tadi itu masih sangat mungkin jutaan ton dalam setahun. Jadi, dan itu juga perlu penanganan yang spesifik, yang dalam hal ini Glenco didukung dari sister company tadi yang Bu Sise bilang, dan itu programnya sangat cocok juga. Tadi Bu Cynthia juga mention, itu sangat cocok juga, karena sekarang sudah mulai gemar para industri bekerja sama juga dengan para institusi itu untuk memberi contoh bagaimana circular economy, circular product, kembali lagi dari cycle menjadi produk yang baru lagi itu diterapkan. Nah, ini juga salah satu edukasi yang bagus untuk para siswa atau para murid yang berada di sekolahnya Pak Toto. Terima kasih. Pak Hamsi boleh izin tambahkan sedikit, Pak Hamsi? Maka silakan Pak. Ya, oke. Jadi terkait tadi pertanyaan dari Bu Cynthia, bagaimana sih mencapai 17 miliar penjualan di tahun depan gitu? Karena mungkin saya akan lebih spesifik sedikit penjelasannya ya, Pak Anggun izin dan Bu Sise. Ya. Mari, Pak. Jadi begini, pertama itu yang kita lihat adalah Glenco ini dengan sister company-nya itu adalah industri yang tidak mudah dimasuki oleh pendatang baru. Ya, jadi walaupun ada investor besar mau masuk ke bidang ini itu tidak semudah itu. Ya, jadi entry to barrier-nya itu sangat tinggi. Nah, itu kita mesti lihat ya. Pengalaman dari Pak Anggun, Ibu Sise, bahkan dari almarhum Pak Ari Peri, orang tua dari Pak Anggun dan Bu Sise, itu mengolah dari limbah tekstil menjadi kapas, menjadi benang, ya, dan benang ini bisa digunakan untuk alat kebersihan, itu tidak mudah. Itu perlu teknologi dan perlu know-how yang sangat lama, gitu. Itu pertama, ya. Nah, kedua, terkait market sendiri, jadi kita di Glenco ini kita bagi dengan 3 segmen market besar. Pertama adalah retail, ya. Retail ini tuh termasuk 1 modern market, kedua traditional market, ketiga e-commerce, ya, dan dan social media dan sebagainya, itu termasuk di dalam retail market, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah B2B, market B2B. Ini yang tadi disebutkan oleh Pak Anggun dengan ISS, ya, dengan Horeca. Horeca itu adalah hotel, restoran, kantor. Ya, jadi ini market yang sangat besar di Indonesia. Ya, khususnya di Pulau Jawa, ya. Nah, segmen market ketiga yang besar adalah ekspor. Ya, jadi dengan 3 segmen ini dan Glenco sangat yakin bahwa 17 miliar itu tahun depan akan tercapai. Nah, komposisi daripada penjualan ini 60% adalah dari retail market. Memang retail market Indonesia sangat besar. Dengan 270 juta lebih jiwa di Indonesia, itu penggunaan kain pel, penggunaan keset, serbet, itu luar biasa besarnya di Indonesia. Belum lagi market B2B-nya, ya, dan juga ekspornya. B2B itu diperkirakan 15% dan ekspor diperkirakan 25%, seperti tadi disampaikan Pak Anggun. Nah, kurang lebih itu Bu Cynthia yang ditargetkan oleh PT Glenco untuk 3 tahun ke depan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, menambahkan sedikit mengenai harga saham tadi yang dari Pak Toto, kira-kira bisa nggak sih harga saham ini nggak di 65 terus gitu kan, atau di 60 terus gitu kan. Nah, Glenco ini kan selain punya rencana pertumbuhan organik, ya Glenco juga mempunyai rencana untuk pertumbuhan inorganik. Walaupun saat ini kami belum bisa
mendisclose apa sih pertumbuhan inorganik itu, ya. Tapi itu merupakan satu strategi korporat daripada grup Lingko sendiri. Ya, kurang lebih itu Pak Amsi yang saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anggun, Bu Sise, dan Pak Prayitna. Saya sampai tidak bisa memotong atau menginterupsi karena menarik pernyataan dari tadi. Dan kita tidak terasa waktunya sudah 8.46 Pak. Jadi alhamdulillah antusias semua. Dari Bapak Ibu pemateri, narasumber, juga dari audiensnya. Tadi ada guru saya Pak Toto, ada Teh Cynthia juga yang menguatkan apa yang kita diskusikan di malam ini. Tapi mungkin mohon izin kalau sampai jam 9 nggak apa-apa nih Pak. Nggak apa-apa Pak. Posisinya Pak Anggun. Nggak apa-apa Pak. Ya. Ya, karena ada pertanyaan yang menarik nih kayaknya ya dari dari audiens nih. Saya mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Boleh dijawab nih Pak ya. Pertama ini dari Mas Aryo Patoni aja yang paling detail nih, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa persen utilisasi pabrik saat ini? Itu satu. Yang kedua, net profit margin saat ini sekitar 4%. Beliau sudah hitung sendiri berarti ya. Apakah proyek tahun-tahun selanjutnya akan ada pertumbuhan? Nah, jadi yang pertama tadi utilisasi pabrik. Yang kedua, net profit marginnya apakah ada pertumbuhan di proyeksi di tahun berikutnya berapa? Kemudian yang ketiga, kenapa penjualan ekspor 2021 turun 35% dari 2020? Nah, ini menyimak beliau nih Pak, berarti benar-benar menyimak kinerjanya clean nih. Boleh dijawab oleh siapa aja Pak? Ya, untuk saya mungkin menjawab dulu yang utilisasi mesin itu untuk saat sekarang ini sudah di 9. Mohon maaf Pak Anggun, suaranya apa? Jaringannya ya? Persen Pak, menambah kapasitas produksi, yang mana itu juga akan menunjang penjualan. Halo? Pak Anggun, tadi terputus Pak Anggun. Anggun terputus Pak. Halo Pak Anggun. Tadi terputus Pak. Untuk utilisasinya boleh diulang Pak Anggun. Freeze ya? Mungkin gangguan jaringan ya, Bu. Mungkin ya. Pak Prayitna bisa bantu Pak Prayit. Oke. Pak Anggun udah bisa Pak? Nah ini sudah bisa. Pak Anggun? Ya, halo? Sudah bisa dengar Pak? Ya, bisa diulang yang mengenai utilisasinya Pak? Oke, ya. Maaf tadi koneksinya jelek. Untuk utilisasi mesin kita sekarang ada hampir di 95% Pak. Makanya itu kita mesti adakan penambahan mesin-mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Gitu. Lalu untuk net profit margin di tahun-tahun ke depan, ya tentu kita juga akan ada target pertumbuhannya ya Pak Prayit, mungkin bisa nanti di-mention lebih detail angka persentasenya, itu juga cukup signifikan dari net profit yang kita proyeksikan. Lalu untuk ekspor itu ada penurunan memang di tahun 2020 ke 2021 itu seperti kita ketahui bersama, itu ada satu fenomena yang cukup dahsyat, itu adalah kenaikan harga kontainer atau freight ekspor ke hampir semua destinasi di pasar ekspor global ini. Kalau menurut catatan kami itu hingga 10 kali lipat ya. Dan saya pernah melihat di Jawa Pos itu pernah mengulas satu artikel, yaitu RI menghadapi badai ekspor itu hingga 10 kali lipat. Dan memang di pengalaman real kami sebagai pelaku usaha yang juga melakukan ekspor itu memang berada di level kisaran 8 sampai 10 kali lipat, Pak. Nah, itu yang juga membuat penurunan ekspor kami pada saat itu, dan juga di awal pandemi terjadi lockdown di beberapa negara ya, di beberapa pelabuhan. Jadi itu sebetulnya bermasalah di lebih ke sisi logistik. Tapi secara demand sebetulnya itu malah ada peningkatan Pak. Tetapi kalau pelabuhannya di lockdown, lalu kontainernya mahal, ya memang agak berat juga, maka itu terpaksa terkoreksi turun. Makanya itu sekarang ini sudah melandai, lalu ini akan bounce back ke atas lagi. Makanya kita cukup optimis akan rebound kembali ke atas, karena demand yang selama ini tertahan di alat-alat kebersihan dengan kondisi
kesadaran kebersihan yang berkali lipat bertumbuh, ini kita akan merebound cukup tinggi di tahun-tahun ke depan di pangsa pasar ekspor seperti itu. Seperti itu, Pak, yang bisa saya jelaskan. Mungkin Pak Praitna mau menambahkan. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit terkait net profit margin, Pak. Memang net profit margin kita di tahun 2022 ini masih di kisaran sekitar 5-6% gitu. Tapi tahun 2023 itu target kita di 10% dan 2024 sampai 2026 target kita di sekitar 15 sampai 20% net profit margin kita. Ya. Nah, ini memang dari seperti tadi juga dikatakan oleh Pak Anggun dari 2020 2021 penyesuaian akibat dari pandemi ya. Sehingga 2020-2021 kita tidak bisa meningkatkan harga jual. Ya, harga jual produk tidak meningkat. Nah, kita baru meningkatkan harga jual produk ini itu di bulan Juli atau Agustus ya, Pak Anggun ya. Benar ya? Agustus, ya, betul Pak. Agustus ya. Agustus, Pak. Baru mulai Agustus ini kami melakukan adjustment terhadap harga jual gitu. Jadi harga jual di seluruh Pulau Jawa nanti akan seragam, ya sudah kita naikkan berjenjang mulai dari Agustus, September sampai Oktober dan November. Nah, oleh karena itu mulai tahun depan net profit margin kita harapkan naik menjadi 10% dan terus sampai 15% sehingga 20%. Ya, itu saya tambahkan mengenai net profit margin seperti itu. Ya, kira-kira itu tambahan dari saya, Pak Hamsi. Oke, terima kasih Pak Anggun dan Pak Praitna ya. Nah, ini juga mungkin pertanyaan yang menggelitik dari saya gitu. Sekarang kan apa ya, BBM naik nih Pak. Nah, gitu kan seberapa sigap perusahaan mengantisipasi itu, tapi berusaha sudah terjawab ya dengan di adjustment harganya mungkin sudah menyesuaikan nanti ke depannya seperti itu. Yes. Kemudian juga dari Pak Toto tadi ada ide katanya produk ini bagus jika dikawinkan dengan program nabung saham dan program sekolah Green School. Karena harga saham masih terjangkau, berharap setiap tahun harga saham bisa naik terus. Karena kebutuhan alat kebersihan di sekolah ini mungkin masuk Horeca apa tadi Pak, yang kantor-kantor yang di sekolah atau kelas-kelas. Karena kemarin juga kami di sekolah ya, saya di sekolah itu bagian sarana itu menyediakan setiap kelas ada alat kebersihan, itu anggarannya lumayan Pak. Anggarannya lumayan besar gitu. Kalau satu sekolah berapa, katakanlah satu sekolah ada berapa puluh juta anggarannya untuk kebersihan, ya dikali berapa ratus ribu sekolah di Indonesia, kan itu bisa menjadi market share juga yang bisa clean masuk di situ. Ini sebagai, karena tadi yang bertanya Pak Toto itu kepala sekolah, saya juga guru gitu ya, jadi sekolah adalah salah satu potensi juga, dan kita bisa bisa mungkin kedepannya ada program apa tadi Kang Ade menyarankan study tournya aja ke pabriknya Cleanco gitu kan, jadi study tournya gimana nih Pak? Boleh sekali Pak. Ya. Welcome Pak. Mau welcome. Jalan-jalan itu sampai anak-anaknya bilang ini pabrik apa, ini perusahaan saya punya sahamnya. Terus produknya kita pakai di kelas loh, produknya kita pakai di kelas, gitu kan? Tapi yang punya perusahaannya saya, tapi wajib beli pelnya jangan dari produk lain, harus dari Cleanco gitu. Bukan dari Cleanco berarti bukan pemiliknya gitu kan. Jadi si anak itu langsung dikasih awareness bahwa apa yang kita stock around us ya, saham itu ada di sekitar kita, tidak jauh-jauh gitu, cuman kita lihat keset, oh ini kesetnya dari Cleanco, saya punya loh perusahaannya gitu. Jadi kita beli produknya, tapi kita juga punyai perusahaannya. Dan kalau tadi banyak yang nanya ya Pak, saham Clean ini kan valuasinya mahal. Nah kalau saya bukan karena di depan Bapak Ibu ya, karena terus terang saya nanti juga mungkin nantilah beli sahamnya ya. Nah, begitu. Kalau dikaji dengan value investing nggak akan masuk Pak gitu. Tapi kalau dikaji growth investing baru masuk. Setuju Pak. Karena kan yang namanya valuasi bukan hanya sekedar harus di bawah fair value aja gitu. Itu kan salah satu metodologi saja. Ada juga growth investing. Growth investing itu kan pakainya PEG ya, price to earning growth gitu. Kalau misalnya PE-nya di bawah 10-20, jangan khawatir kalau growth-nya 100%. Bahkan tadi kalau berani misalnya Pak Anggun sebagai
CEO-nya aja mengatakan berani labanya 4 kali lipat, berarti itu sudah kebayang bahwa EPS-nya naik 400%. Jadi kalau pernya 100 kali pun itu masih murah, teman-teman. Kenapa? Karena BEG-nya 0,25. Nah, ini jadi ngomongin valuasi ya. Jadi kalau misalnya pernya 100 kali, terus growth-nya 400%, itu price to earning growth-nya itu 1/4, berarti 0,25, masih di bawah 1. Baru kalau pernya 400 itu sudah price in. Nah, kalau sekarang pernya 100 itu di harga 60, berarti per 400-nya di harga 240 ya. Nah, Amin, itu amin. bukan. Jadi saya pom-pom ya. Oh, enggak. Langsung ditanya, Mang. Langsung ditanya aja, Mang. Inorganik tadi benar, kapan? Inorganik tadi kapan? Anorganiknya kapan ya? Mending organik lah. Kalau anorganik nanti jadi keburu matang duluan. Iya, betul. Istilahnya kalau ini kalau masak jagung dibakar tuh jadi gosong duluan TSMP. Jadi sahamnya keburu panas gitu. Mendingan yang slow aja. Karbitan ya. Nggak boleh yang karbitan ya, Bang. Iya, dalam setahun 400% lah gitu kan, nggak masalah. Iya. Tapi menarik. 400%. Ya. Pak Anggun juga dicatat ya. Pak Prayitna. Siap, Bu. 400% ya. Mungkin pertanyaan terakhir. Pak Anggun optimis nih, 4 kali lipat. 4 kali lipat dengan PI sekarang itu kalau saya hitung ya ada di 100 kali ya KD ya kalau nggak salah ya. Ya. 100 kali PI-nya. Tapi kalau misalnya growth-nya 400%, berarti berapa tuh? 100 bagi 400 gitu. Kalau saya ngitungnya gitu, Pak. Kenapa? Teman-teman saya bukan pom-pom ya, tapi kita bicara histori. Sebelum menutup nih. Tahun 2013 saham konstruksi itu PI-nya gede-gede loh. 70, 60. Wika, PTP dan kawan-kawan itu. Orang-orang bilang ini kemahalan, Bang. Terus saya bilang, kemahalan kalau pakai value investing. Tapi kalau pakai growth investing, ini masih murah loh. Dan WSKT, waktu itu masih syariah ya WSKT, sekarang kan udah. WSKT itu di harga 300 sudah kemahalan, tapi ternyata kan ke 1.800 juga. Naiknya 7 kali lipat, 6-7 kali. Jadi bagi kita sebagai investor, jangan hanya menggunakan satu metodologi yang value investing aja. Tapi juga ada alternatif lain, bisa pakai growth investing, bisa pakai dividend investing, masih banyak kok valuasi, bukan hanya satu teknik. Jadi memandang clean dari valuasi, dari value investing, akan tetap menganggap clean itu mahal. Tapi ketika memandang clean dari sisi growth investing, ada alternatif pandangan lain. Itu dari saya sebagai moderator. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin closing statement dari ini. Bentar, kan ada lagi. Saya mau tanya sekali nih. Saya tanya sekali. Ini Pak Anggunnya udah kemalaman dengan Andi nih. Adi tuh udah gatel-gatel mau nanya. Karena host saya nggak bisa apa deh. Oke. Jadi tadi ya sempat di-mention Pak Prayitna bahwa dan Pak Anggun sama Bu Sisi kan sister company ya. Tadi udah 19 tahun. Nih saya tadi di belakang layar sama Mang Amsi nyari. Ternyata teman-teman mungkin bisa di cross check ya. Nanti mungkin Pak Anggun, Pak Prayitna, Bu Sisi tolong dikonfirmasi. Betul ya Panji Tekstil ya untuk sister company ya? Ya, Panji Mas Tekstil. Oke, Panji Mas Tekstil. Nah, itu teman-teman bisa cek benar tuh 19 tahun dari 2003. Jadi ini suatu hal yang menarik dan mungkin kemarin saya nggak tahu di prospektus teman-teman pada baca nggak ya. Jadi teman-teman mungkin juga di sini Pak, saya mungkin mewakili beberapa suara investor yang mungkin ini kok IPO kok harganya terjun payung gitu ya. Kenapa gitu? Apakah tidak memang sengaja hanya nyari uang di market atau gimana? Jadi mungkin pertanyaan yang sekalian nanti closing statement, sekalian menguatkan tadi ya, berkali-kali kan tadi teman-teman juga nanya nih, untuk menguatkan target ke depan itu seperti apa? Nah mungkin dari sisinya Pak Anggun nanti mungkin sekalian closing statement, apakah di sini tujuan IPO-nya kan ya, mungkin kita tahu ya Pak, beberapa perusahaan kan kalau udah ownernya udah cuek, ditinggal kan harganya ya udah mau parkir dimanapun juga mau tidak sepeduli apapun. Tapi kalau di sini tadi lihat dari paparan dari awal sampai akhir, sepertinya Pak Anggun ini benar-benar pengen ngebangun dinasti baru di dunia tekstil yang benar-benar ya tadi Pak Prayitna bilang ini jangan buat trading gitu kan, buat invest gitu. Nah mungkin sekalian closing statement aja nanti dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira mungkin bisa menyampaikan seperti apa sih sebenarnya finalnya IPO ini dari
Bapak Ibu, apakah benar-benar ini memang tujuannya untuk kita berkembang bersama, atau mungkin ya tadi ya yang kayak ya udahlah saya nggak peduli deh, mungkin retail tertarik ya udah silahkan gitu kan. Saya juga nggak mau ngembangin, saya cuma jualan kertas atau gimana gitu mungkin. Silahkan sekalian emang closing statement. Pas. Ya silakan, boleh dari mulai siapa? Pak Anggun mungkin mau mulai? Ya, boleh saya mulai duluan. Ya, Mas Adi. Jadi kalau bagi kami memang yang pertama tujuan kami IPO itu sekali lagi itu 100% untuk mengembangkan perusahaan yang mana itu PT Klinko Karya Imaji Tbk. Lalu memang dari awal secara personal saya dan Bu Sise memutuskan untuk Klinko ini IPO itu juga ada salah satu seperti cita-cita pribadi lah gitu. Jadi artinya kita ini ke depan kan kita tahu bahwa trennya semakin harus green ya dan semakin ramah lingkungan. Jadi kita berada dalam posisi yang kalau dilihat dari sister company tadi memang sudah dalam posisi yang punya pengetahuan, know-how di sisi material terbarukan tadi. Lalu kita kepingin bikin satu company yang mana kita juga membuka kesempatan bagi investor atau bagi publik secara umum, karena kami tahu bahwa know-how ini tidak mudah tadi yang Pak Prayitna menyampaikan juga, dan mungkin tidak sering diketahui oleh kalangan masyarakat umum. Jadi kita ingin membuka kesempatan juga untuk sama-sama memiliki perusahaan yang sekali lagi secara pribadi saya ingin juga memang benar membangun perusahaan ya, tapi yang mempunyai impact konkret nyata di social dan environmental positive impact. Jadi itu juga salah satu visi pribadi dari saya dan Bu Sise. Jadi kita punya satu company yang bisa dimiliki oleh orang lain. Mungkin kalau sebelum IPO kita ngomongnya CSR, sebuah perusahaan harus berdampak ke masyarakat seperti itu. Tapi kalau melalui IPO kan artinya publik pun bisa ikut memiliki saham, bisa ikut memiliki perusahaan ini gitu, sehingga mereka seperti tadi dari anak-anak sekolah juga bisa memiliki suatu perusahaan yang mana perusahaan ini punya value yang lebih, bukan hanya soal memproduksi barang, menjual, beromset dan mempunyai profit gitu ya, tapi mempunyai value yang lebih. Jadi menurut saya pribadi di Klinko Karya Imaji ini lebih ke arah fundamental investing. Jadi jika para investor, para publik ingin memiliki sebuah perusahaan yang secara real, konkret juga mempunyai sumbangsih dan peduli terhadap social environmental responsibility, ya di Klinko ini salah satu opsi yang terbaik ada di saat sekarang ini. Seperti itu yang mungkin bisa saya jawab ya, Pak Asadi. Silakan untuk yang lain untuk mau menambahkan. Bu Sise, mungkin mau tambahkan sebelum saya tutup? Ya, kalau naik turun harga saham itu kan tergantung dari mekanisme pasar ya Pak ya. Tetapi dengan tujuan perseroan menggalang dana di IPO ini, kita memang betul kita ingin dana tersebut untuk ekspansi usaha Pak, untuk menumbuhkan kinerja perseroan. Oleh karena itu perseroan membutuhkan tambahan modal melalui dana IPO masyarakat ini, dengan harapan pada saat perseroan bertumbuh, baik secara pendapatan, laba, dan juga secara valuasi, masyarakat juga dapat turut menikmati, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Mas Adi, saya tutup boleh dengan satu ini ya. Jadi, kalau saya berprinsip seperti ini. Data speaks louder. Ya, kenapa saya bilang data speaks louder? Kita bisa lihat performa daripada perusahaan ini dari Januari sampai Juni 2022 itu sudah naik 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2021. Ya, dengan mudahnya kita bisa katakan itu aja Juni aja belum pakai dana IPO loh. Juni masih pakai dana sendiri. Ya, jadi dengan mudah kalau kita 2 kali lipatkan semester kedua 6 miliar sudah tercapai. Oke, nah hitung-hitungan dari Pak Anggun dengan kita ya. 2 miliarnya itu adalah di kuartal ketiga 2022 akan tercapai 2 miliar tambahan.
Sehingga proyeksi kita 8,3 miliar tahun 2022 itu bukan isapan jempol. Ya, itu makanya kenapa saya bilang data speaks louder. Nah, kedua, saya setuju banget dengan Mang Amsi yang mengatakan bahwa bukan value investing tapi growth investing. Ya, kita lihat perkembangan nanti bagaimana Klinko di akhir tahun 2022 dan 2023. Demikian dari kami. Terima kasih. Jangan lupa kalau udah untung bagi-bagi dividen ya Mang Amsi. Oh pasti. Nah, itu juga tadi. Kapan nih bagi dividen di tahun berapa nanti? Ini wajib ini. Oke. Terima kasih Pak Anggun. Ya, terima kasih jawabannya Pak Anggun, Bu Sise. Saya sebagai moderator mungkin ingin sedikit juga memberikan gambaran buat teman-teman yang hadir. Ini antusias loh Pak. Dari tadi stabil di angka 60-an, 56, 60 nggak ada yang keluar masuk Pak. Saking antusiasnya nih audiens kita. Jadi kalau teman-teman ragu dengan Klinko, pantau aja Pak Anggun dan Bu Sise kepemilikannya di Bursa Efek Indonesia, bisa dipantau tuh. Beliau berdua ini 80% ada di Klin. Pak Anggun 63. Bu Sise 15 ya Pak? 16 ya. 15. Jadi tinggal lihat aja teman-teman nanti di idx.co.id, cek bukti kepemilikan efek Klin tiap bulan. Nah, kalau nanti ada Pak Anggun yang jual ya kita siap-siap jual juga. Gitu. Tapi kalau Pak Anggun borong lagi, nah berarti Pak Anggun juga percaya dengan perusahaannya. Jadi sebenarnya semuanya terbuka karena ini sudah perusahaan terbuka, semuanya dibuka di keterbukaan informasi. Jadi tidak ada yang bisa karena ketika Klin menyatakan diri sebagai perusahaan terbuka, berarti siap dibuka oleh investornya apapun juga. Begitu ya Bapak Anggun, Bu Sise, dan Pak Prayitna. Pak Prayitna, mungkin terima kasih dari saya sebagai moderator. Mohon maaf karena tadi ya saya juga baru pertama kali lagi jadi moderator, jadi agak bingung gimana ya cara mandu acaranya. Begitu ya Kak Adi. Jadi terima kasih, tapi alhamdulillah antusias sampai nambah 37 menit dari target awal. Mudah-mudahan ini menjadi awal saya terakhir bagi kita, Syariah Saham dengan Klinko. Terima kasih juga Teh Cynthia sudah menjembatani acara kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Mohon izin pamit. Sekali lagi terima kasih Pak Anggun, Bu Sise, dan Pak Prayitna. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan setelah harga Klinnya Rp200. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih Pak.